Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konflik dan agama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dan diri saya sendiri. Nama saya Raditya Dimas Abhitama, kemudian ada Fizi Ikhwan, lalu ada Anindya, dan yang terakhir ada Furqonia. Yang pertama yaitu tentang pengaruh dari agama. Pengaruh agama dalam masyarakat terbagi menjadi dua, yakni pengaruh positif dan negatif. Peran positif agama yaitu mempererat hubungan. Agama dapat membantu membangun ikatan anggota masyarakat dan meningkatkan solidaritas. Lalu yang kedua, mendorong perubahan. Ajaran agama bisa mendorong orang untuk ikut serta dalam pembangunan dan perbaikan sosial. Dan yang terakhir, menjaga perdamaian. Agama berfungsi sebagai perekat sosial yang menciptakan ketenangan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yakni pengaruh negatif agama. Yang pertama, menimbulkan konflik. Agama dapat memecah belah masyarakat, terutama jika menganggap pemeluk agama lain sebagai lawan. Yang kedua yakni menghambat perubahan. Terkadang agama dapat menjaga keadaan yang ada sehingga menghalangi kemajuan yang diperlukan. Dan yang terakhir, keterasingan. Jika agama terpisah dari aspek sosial lainnya, ia bisa mendorong perubahan, tetapi jika terlalu terintegrasi, bisa menghambat dinamika sosial. Slide selanjutnya yakni latar belakang historis kekerasan agama pada masa kini. Yang pertama yaitu pengaruh non-agama, yang kedua pengaruh pergulatan politik, yang ketiga pengaruh krisis ekonomi, yang keempat pengaruh kesenjangan sosial, yang kelima pengaruh agama, yang keenam pengaruh misi atau penyiaran agama. Lalu kemudian ada seputar pendirian rumah ibadah, dan yang terakhir pengaruh tindakan pelecehan agama. Saya Firzi Panyuwandi dari kelompok 3 absen 21. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan bahas tentang latar belakang historis kekerasan agama pada masa kini. Kekerasan agama itu merupakan fenomena kompleks ya, yang memiliki akar sejarah dan sosial yang cukup dalam. Jadi untuk memahami konteks ini kita perlu sedikit melihat beberapa faktor yang berinteraksi terhadap kekerasan agama saat ini. Salah satunya ada pengaruh non agama, di mana kekerasan agama itu tidak hanya dipicu oleh keyakinan spiritual, akan tetapi muncul juga oleh faktor-faktor non agama. Misalnya itu isu-isu seperti identitas sosial, identitas nasional, ekonomi dan budaya. Itu seringkali berinteraksi dengan agama kita. Jadi ketika identitas non agama ini terancam, individu atau kelompok dapat merespon dengan kekerasan, mengklaim bahwa mereka itu melindungi nilai-nilai keagamaan mereka. Terus ada pengaruh pergulatan politik, di mana politik seringkali menggunakan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Dalam kasus ini, pemimpin politik itu banyak sekali memanfaatkan sentimen keagamaan untuk menggalang dukungan atau bahkan membenarkan tindakan mereka. Hal ini tuh dapat menciptakan polarisasi dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terancam oleh kelompok lain. Ketegangan ini juga dapat memicu konflik yang berdampak pada stabilitas sosial. Terus ada pengaruh krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memperburuk ketegangan sosial dan mendorong individu untuk mencari kambing hitam atas kesulitan yang mereka hadapi. Jadi dalam situasi ini, sumber daya itu semakin terbatas untuk mereka. Jadi kelompok-kelompok tertentu merasa bahwa keberadaan kelompok lain itu mengancam kelangsungan hidup mereka. Jadi seringkali itu berujung pada tindakan kekerasan yang dilandasi oleh ideologi agama. Terus ada pengaruh kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial ini signifikan ya antara berbagai kelompok dalam masyarakat juga dapat memicu kekerasan. Jadi ketidakadilan ekonomi dan akses pemicu dan akses terhadap pendidikan itu dapat menjadi layanan dasar dapat untuk menciptakan rasa frustasi dan kemarahan. Dalam konteks itu membahas bagaimana agama bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan tersebut. Jadi seringkali dalam bentuk protes atau bahkan kekerasan itu. Terus ada pengaruh agama, di mana agama sendiri menjadi sumber inspirasi untuk perdamaian atau sebaliknya bahkan bisa menjadi alat untuk menyebarkan kebencian.
Bahkan beberapa teks suci atau ajaran-ajaran yang bisa ditafsirkan secara ekstrim itu mengarah pada tindakan intoleransi dan kekerasan. Oleh karena itu penting bagi pemimpin agama untuk memberikan tafsiran yang damai dan inklusif. Terus ada pengaruh misi atau penyiaran agama. Penyebaran misi agama terkadang dapat memicu konflik, terutama ketika satu kelompok merasa bahwa kehadiran kelompok lain itu mengancam. Seperti pendirian rumah ibadat baru di suatu tempat daerah menjadi titik api. Sebuah konflik muncul jika tidak dikelola dengan baik. Jadi dialog antar agama itu penting ya untuk mencegah kesalahpahaman dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Terus ada pengaruh tindakan pelecehan agama, di mana tindakan pelecehan agama ini eh, mencakup beberapa hal seperti simbol-simbol agama atau praktik keagamaan tertentu. Jadi seringkali menimbulkan reaksi keras dari komunitas yang sering menancap, di mana dapat menyebabkan spiral kekerasan yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghormati perbedaan dan menjaga sensitivitas terhadap keyakinan orang lain. Terus ada intrik literatur, baik itu buku, artikel maupun media sosial, itu dapat memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik tentang agama dan kelompok tertentu. Terus ada peran pemimpin agama dalam perdamaian, di mana pemimpin ini memiliki tanggung jawab dan tugas yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan kita, yang harus menjadi tempat lingkungan yang damai dan serta toleran di antara umat beragama lainnya. Terus di sini ada beberapa peran penting ya untuk para pemimpin agama, yaitu adalah meningkatkan toleransi, di mana pemimpin agama itu harus berfungsi sebagai fasilitator dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama. Mereka juga perlu mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan semua kelompok untuk membangun persatuan dan kesatuan. Terus juga bisa melawan atau memanipulasi politik. Jadi dalam banyak kasus ya, politik dapat memanfaatkan agama untuk kepentingan tertentu. Pemimpin agama bahkan harus proaktif dalam melawan manipulasi negatif ini dengan menekankan nilai-nilai perdamaian dan pembangunan. Terus ada toleransi beragama sebagai kunci perdamaian, di mana toleransi ini adalah sikap hormat dan penghargaan terhadap perbedaan individu gitu, atau kelompok dalam keyakinan dan pandangan hidup yang berbeda. Jadi konsep ini berasal dari kata tolerer, yang berarti yang diambil dari bahasa Latin yang berarti kesabaran dan pengendalian diri. Toleransi itu juga mencerminkan sikap tidak memaksa atau menghakimi orang lain karena perbedaan keyakinannya. Jadi dalam konteks ini, toleransi bukan hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi juga menghormati dan merayakan keragaman sebagai bagian dari kemanusiaan kita. Terus apa dampak dari dengan adanya toleransi ini? Salah satunya adalah masyarakat menjadi lebih inklusif. Toleransi itu memungkinkan setiap individu merasa dihargai tanpa memandang latar belakang agamanya. Terus ada dialog konstruktif. Toleransi juga membuka peluang untuk dialog antar umat beragama, memungkinkan pertukaran ide yang positif. Terus juga pastinya masyarakat yang harmonis, di mana dengan saling menghormati masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai meskipun ada perbedaan satu sama lain. Jadi singkatnya, kekerasan agama pada masa kini itu merupakan masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial, dan bahkan interpretasi keagamaan. Jadi pemimpin agama memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam menciptakan perdamaian melalui peningkatan toleransi dan melawan manipulasi politik. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola konflik agama. Yang pertama ada moderasi beragama. Moderasi beragama dipercaya dapat menjadi salah satu solusi guna menata kehidupan keagamaan masyarakat di Indonesia yang majemuk. Moderasi beragama merupakan suatu konsep guna menjaga kerukunan umat beragama. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia dipercaya sebagai leading sektor dalam penerapan program penguatan moderasi beragama. Yang kedua, membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dimaksudkan untuk memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Yang ketiga, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat untuk lebih memelihara ketentraman,
saling menghormati, dan saling percaya antar umat beragama. Yang terakhir adalah studi kasus dari konflik dan agama. Kerjasama antar umat beragama, studi rekonsiliasi konflik agama di Maluku dan Tual. Konflik agama di Maluku pada tahun 1999 ini merupakan salah satu konflik agama terbesar di Indonesia. Ada beberapa faktor yang memicu perseteruan ini. Yang pertama adalah seberapa jauh tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif kelompok komunal tersebut dibanding dengan kelompok-kelompok lain. Yang kedua adalah ketegasan identitas kelompok. Yang ketiga adalah derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Yang terakhir adalah kontrol represif oleh kelompok-kelompok dominan. Terdapat alternatif solusi yang ada. Yang pertama adalah perlunya pemahaman dan penerimaan multikulturalisme secara realistis. Yang kedua adalah langkah pembaruan dan integrasi semua etnis dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah mengelola berbagai perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik menjadi potensi dalam pembangunan dan mengkomunikasikan ajaran agama dengan arif. Yang kelima adalah pentingnya sikap keteladanan para pemimpin agama dalam berinteraksi dengan kaum agama lain. Dengan demikian, untuk meminimalisi dan mengeliminasi konflik sosial, pendekatan represif atau keamanan tidaklah aman. Kini lebih diperlukan pendekatan pemecahan masalah yang melihat konflik dari berbagai aspeknya, termasuk latar belakangnya atau isu sentralnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.